pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Silakan buka bukunya, Nak. Nah, halaman 13. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambarnya ya. Nah, setelah kalian belajar pada hari ini, itu diharapkan nanti kalian bisa menemukan kata khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kalian bisa menyusun informasi lisan atau tertulis tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kalian bisa menganalisis contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Dan kalian bisa menceritakan pengalaman hidup yang sesuai dengan pengalaman rasa bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, Ibu ingin bertanya dulu, Nak. Di rumah kalian itu ada makhluk hidup apa saja yang kalian ketahui? Ada kucing, ada ayam, cicak, apa lagi? Nyamuk, iya, apa ingin? Iya, lalat, betul sekali. Nah, apakah kalian tahu bagaimana dia bergerak? Tahu. Iya, kucing bagaimana, Nak, dia bergerak? Berjalan. Kemudian kupu-kupu Sita bagaimana dia bergerak? Dengan terbang. Kukli tadi apa aja makhluk hidup yang ada di rumahnya? Kucing. Bagaimana dia bergerak, Nak? Berjalan, betul sekali. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Ayo sekarang kita perhatikan gambar ini, Nak. Nah, nih sudah lihat, Nak? Sudah bisa dilihat? Yang pertama ada gambar apa? Burung. Yang kedua? Ikan. Kemudian? Kucing dan tumbuhan. Ya, bisa dilihat dengan jelas ya, Nak. Nah, bagaimana cara hewan tersebut berpindah tempat? Apakah tumbuhan juga berpindah tempat? Dan bagaimana cara tumbuhan bergerak? Selanjutnya, makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makan dan menghindari musuhnya. Cara makhluk hidup itu bergerak berbeda-beda ya. Nah, kita perhatikan yang pertama, itu ada gambar apa, Nak? Gajah. Gajah bergerak dengan berjalan. Kemudian ikan. Ikan bergerak dengan apa? Berenang. Kemudian kupu-kupu bergerak dengan terbang. Bagus sekali. Jadi cara makhluk hidup bergerak itu berbeda-beda. Ada yang dengan berjalan, ada yang dengan berenang, kemudian ada yang dengan terbang. Apa masih ingat tidak kemarin? Apa yang kedua? Bernapas. Betul sekali. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Ayo, kalian bernapas dengan apa? Paru-paru. Betul sekali. Jadi ciri makhluk hidup yang kedua adalah beralat pernapasan. Pada makhluk hidup juga berbeda. Manusia, kucing, ayam itu bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Kemudian belalang bernapas dengan trakea. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bisa bernapas, Nak? Bisa, betul sekali. Karena kalau dia tidak bernapas, berarti dia tidak hidup. Nah, pernapasan pada tumbuhan, apakah ada yang tahu? Tidak, iya. Alat pernapasan pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama disebut dengan stomata. Stomata itu terdapat pada daun tumbuhan, pada lubang-lubang kecil yang ada di daun tumbuhan ya. Yang kedua lentisel ya, itu terdapatnya pada permukaan tumbuhan ya. Nah, jadi kemudian selain bernapas, ciri makhluk hidup yang ketiga yang selanjutnya yaitu tumbuh. Nah, bagaimana ciri tumbuhan itu tumbuh? Ayo, tumbuh maksudnya adalah bertambah tinggi dan berat ukurannya. Nah,
tumbuhan itu tandanya dia tumbuh itu semakin tinggi. Nah, semakin hari tumbuhan semakin tinggi. Itu artinya tumbuh. Kemudian apalagi daunnya semakin banyak. Iya, itu tandanya tumbuhan itu tumbuh. Bagaimana dengan kalian, Nak? Nah, apakah kalian juga tumbuh? Iya. Iya, ayo siapa yang berani menceritakan? Ceritakan kalian dari kelas 1 sampai sekarang. Siapa yang berani? Saya, Bu. Ayo, siapa dulu? Saskia, silakan Saskia. Ayo. Waktu saya kelas 1, tinggi saya 100 cm. Iya. Dan waktu kelas 2, tinggi saya 110 cm. Iya, apa lagi, Dan Nak? waktu kelas 3, tinggi saya 120 cm. Iya, bagus. Itu artinya Saskia tuh. Nah, selanjutnya selain tumbuh, apalagi ciri-ciri makhluk hidup, Nak? Berkembang biak. Iya. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu? Coba sebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan beranak apa saja, Nak? Dengan melahirkan. Sapi, apa lagi? Kambing, apa lagi? Kucing, apa lagi? Iya, betul sekali. Ada sapi, ada kucing, ada kuda, ya. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Ayam, bebek, cicak, apa lagi? Iya, itu hewan, contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Nah, boleh kalian maju, ya. Siapa yang mau maju menuliskan? Nanti kalian buat di sini nama makhluk hidupnya, apakah dia melahirkan atau dia bertelur. Ayo, siapa yang dulu mau maju? Ayo, siapa? Angkat tangan. Ya, silakan Sita. Nah. Baik, ingat ya, kalau mau menulis itu di awal kalimat harus menggunakan huruf besar. Ya. Nah, dengan tumbuhan, apakah tumbuhan juga makan, Nak? Iya, tumbuhan juga perlu makan dan air. Jika dia tidak makan, tidak dikasih air, maka dia tidak bisa tumbuh, tidak bisa dilanjutkan. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah peka terhadap hewan yang peka terhadap rangsang. Ya, apa dia? Ulat kaki seri. Kalian mengerjakan LKPD, ya. Nah, silakan kerjakan. Diciptakan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Nah, bagaimana cara kita bersyukur itu? Silakan baca, buka bukunya, Nak, halaman 19. Ya, halaman 19 kalian baca dulu, dalam hati bacanya, ya, Nak. Kalian baca ya, tentang bersyukur pada Tuhan. Jadi kita bersyukur, sikap bersyukur itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Apa bunyi sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa, ya. Apa lambangnya, Nak? Bintang emas berlapangkan hitam. Iya, nah, jadi pengamalan sikap pertama, sila pertama Pancasila ini salah satunya adalah bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Itu sangat banyak sekali, ya. Apapun yang diberikan Tuhan kepada kita itu harus kita syukuri. Ini silakan kerjakan kelompok. Kalau begitu silakan maju, kita bacakan contoh sikap bersyukur yang pernah kamu lakukan, ya, di antara gambar itu. Ya, silakan. Yang lain dengarkan, Nak. Ya. Saya setiap hari sebelum pergi ke sekolah, saya selalu mencium tangan kedua orang tua. Setelah itu, saya pergi ke sekolah. Saya bersyukur mempunyai kedua orang tua yang baik. Iya, terima kasih untuk Sita.
tadi Sita sama kawannya yang lain menunjukkan bahwa pilihannya adalah sikap bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang pernah dilakukan adalah apa tadi? Bersalaman ketika mau pergi sekolah. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah orang yang telah membesarkan kita dari kecil sampai besar. Nah, itu wajib kita syukuri. Dan bagaimana caranya? Yaitu tadi bersalaman dengan orang tua supaya kita patuh terhadap kedua orang tua kita, ya. Kemudian kelompok hafizah apa tadi yang dilakukan? Pernah dilakukan? Menjemur pakaian. Ya, membantu orang tua menjemur pakaian. Kata hafizah, mamanya sibuk masak, sibuk jaga adik. Hafizah punya adik ya di rumah? Oh iya, pintar itu ya, mau membantu orang tua. Kemudian Sugeng bersama temannya yang lain tadi menceritakan tentang bersedekah. Ayo, kalian pernah tidak bersedekah? Pernah. Iya, ya kelompok ini tentu sudah bersedekah ya, karena tadi contoh yang diambil adalah bersedekah. Jadi bersedekah merupakan perbuatan yang mulia. Kita merasa bersyukur bahwa kita diberikan Allah kelebihan berupa uang atau makanan. Nah, itu harus kita sedekahkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan dikumpul nah pakai bajunya. Nah, sampai di sini anak ibu ingin bertanya dari tadi sampai sekarang itu apa saja yang kalian pelajari nah? Sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri makhluk hidup. Ayo bersama-sama kita ulang lagi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, makanan dan air, berharap rangsang. Bagus sekali. Kemudian kita belajar tentang rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa saja tadi contohnya? Seperti menjaga kesehatan. Kemudian apa lagi? Tidak membuang-buang makanan. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan. Apa lagi? Menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Nah, selain itu apa lagi? Ayo. Bersedekah, membantu teman yang jatuh. Tadi kan sudah kita kerjakan di LKPD tadi. Apa saja lagi tadi gambarnya nak? Sikap bersyukur itu tadi bergotong royong. Kemudian ada juga sikap yang salah tadi, apa dia? Berkelahi, membuang makanan. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Jadi kita perlu melakukan perbuatan yang terpuji. Yang tidak terpuji jangan kita lakukan. Nah, sampai di sini anak ibu ada yang mau bertanya? Tidak. Kalian silakan kerjakan evaluasi ya nak. Nah, kalau tadi kan kerja kelompok. Sekarang untuk evaluasinya ini sendiri-sendiri ya sih anak ibu semuanya. Untuk kegiatan kita pada hari ini mungkin sampai di sini dulu. Sebelumnya kita baca doa dulu ya. Akhiri dengan baca doa. Kita baca Fatihah saja secara bersama-sama. Yuk, siapa yang mau pimpin nah? Baca Fatihahnya. Ya, silakan Hafizah. Semoga kalian sehat selalu agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Sampai di sini dulu Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.